Selamat pagi. Tek di mana dulu, di merah-merah? Iya, katanya ada situ Sudah ya. mulai ya? Ya belum. Ya udah. Sudah mulai? Selamat pagi. Saya berada di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, dan mencoba untuk menelusuri apa saja yang dikerjakan oleh Pemda DKI di bawah pimpinan Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu secara umum dan secara khusus di Pulau Harapan. Saya akan bicara dengan beberapa teman yang ada di sini sebagai bukti dan saksi lebih kurangnya Pak Ahok. Selamat pagi Pak. Bapak siapa nih? Dari Parman. Ya. Pak Parman dari RW RW 01 Kelurahan Pulau Harapan. Ya. Saya ingin tanya ke Bapak, apakah ada perubahan-perubahan signifikan yang luar biasa pemerintahan DKI sebelumnya dengan di bawah kepemimpinan Ahok Jarot? Oh iya, gini Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dulu Pak itu 2012 ke bawah pemerintahan Pak Bowo, di sini kita memang berjalan masing-masing. Artinya berjalan masing-masing, masyarakat semampunya. Ya pemerintahan tidak memikirkan warga atau masyarakatnya. Itu di era 2012 yang saya perhatikan. Aslinya seperti itu karena saya orang pulau. Tahu persis pemerintahan di era yang sebelumnya. Nah, dulu kita kalau sekolah dibayar. Dulu SD itu sudah bayar PUMG, bayar sekolah dan sebagainya. Ujian, daftar ulang. Terus kita kalau ke puskes, kita kalau nggak punya uang 5.000 atau 10.000, anak sakit, kita minjem sana minjem sini. Ayo kita berobat ke puskesmas baru dilayani. Kalau tidak bawa uang, daftar kita. Nah, banyak lagi hal-hal yang lainnya. Itu baik dunia pendidikan, kesehatan maupun bidang-bidang lainnya. Kebersihan. Dulu kebersihan itu saya Karang Taruna 2001 saya adalah bendahara. Nah, kami kerja aja gitu kan. Tapi tidak dibarengi para RT RW, tidak kekompakan warga, hanya lingkiran struktural saya aja Karang Taruna. Jadi dengan luas wilayah pulau ini tidak dijangkau tidak persis seperti sekarang, kotor banget pada saat 2012 ke bawah. Nah, kami mensyukuri bahwa 2012 ini kita mengubah Jakarta, mengubah Pulau Seribu juga, karena Pulau Seribu adalah bagian dari kota Jakarta. Nah, 2012 ini dipimpin oleh Pak Jokowi Ahok. Alhamdulillah masyarakat Pulau Seribu ini menikmati program-program yang ada di Pak Jokowi Ahok di 2012. Itu tadi perubahan-perubahannya kayak pendidikan udah kita gratis, bahkan sekolah aja dapat uang. Ke rumah sakit cukup kita dapat atau puskes cuma bawa kartu KJP, bawa kartu KJS, mereka udah gratis. Ya kan, lingkungan halaman wilayah mantap, bersih. Selamat pagi Pak. Selamat Nah, pagi. itu tadi Pak Suparman sudah mengungkapkan beberapa perubahan. Lalu Bapak nama dan RW berapa dan juga harapannya apa untuk Kepulauan Seribu ke depan? Nama saya Ilyas RW 02. Saya banyak berterima kasih selama gubernur kita yaitu Ahok. Selama ini kayaknya banyak perubahan ya. Saya lihat di Jakarta itu semenjak dipegang Ahok itu udah banyak perubahan di di daerah Jakarta itu. Pokoknya udah ada peningkatan apa ya? Di Pulau Seribu juga sudah ada peningkatan. Masalahnya pegawai negeri juga masuk kerja itu jam 6 pagi sudah jalan. Waduh, luar biasa Pulang Pak. juga sampai jam 5 gitu. Iya. Enggak seperti dulu kan. Kalau dulu kan sembraut ya. Kalau sekarang menurut saya yang jadi pemimpin DKI itu sangat bagus.
Urusan di kelurahan semua juga lancar Kalau habis. masalah kuliah ya, lancar-lancar aja. Iya, luar biasa. Ya harapannya Pak Ahok Harapan dan saya Jarot gimana? selama Ahok, kalau sampai Ahok menjabat lagi, saya minta RT RW, saya minta diperhatikan itu aja. Jadi lebih diperhatikan. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Kita kebetulan saya di Kepulauan Seribu bertemu dengan Pak Oyong dari RW berapa dan dari mana Pak? Ya, saya mewakili dari RW 01, RW 01 Pasar Minggu. Ya. Perubahan dan harapan untuk Pak Ahok dan Jarot. Ya, Pak Ahok dan Jarot ini bagi saya mereka itu bukan hanya gubernur dan wakil gubernur, tapi eksekutor. Dialah yang berani mengeksekusi program-program yang dulu dilalaikan, yang tidak cuma bisa wacana-wacana saja, cuma bisa rencana-rencana saja tanpa ada action. Sedangkan kedua gubernur ini benar-benar memberikan kerja nyata, action di lapangan, dan terbukti dari prestasinya yang kita catat lebih dari 39 prestasi, bahkan mungkin 60-an Pak. Iya. Kalau kita bicarakan di sini prestasinya luar biasanya, mulai dari MRT, LRT, KJP, KJS, PKL ditata, sampai RPTRA itu dibangun ratusan. Itu untuk siapa? Untuk warga kita, untuk warga masyarakat, untuk supaya jadi baik. Nah, di sini yang paling fenomenal sekali, yang terakhir, semua anggaran DKI kita bisa lihat dengan program E-nya itu. Ya. Requirement, budgeting, sampai musrembang. Yang terakhir kita di bawah ini Musrembang RT juga. RW harus. Jadi di situ kita transparan Pak. Jadi kalau memang kita ada masukan dari bawah, pemerintah DKI ini responsif. Udah kita lihat untuk lingkungan saja di bawah dengan PPSU-nya, kalau ada yang tersumbat, ada kotoran, kita foto dengan clue itu langsung, tidak sampai proses beberapa menit mereka sudah hadir. Jadi kita rasakan itu, dan sekarang hujan kalau mengenai tempat kita di Jakarta itu cepat sekali hilang. Karena apa? Program ini benar-benar dijalankan, dieksekusi, bukan hanya dikasih wacana dengan anggaran, tapi tidak pernah dijalankan. Jadi Bapak ingin sampaikan bahwa segala hal atau masalah krusial yang diungkapkan oleh warga kepada gubernur, ya, dengan pola itu bakal ternyata begitu cepat tanggap dari aparat Pemda gitu Pak ya. Ya betul. Ya di Pasar Minggu saya dengar beberapa hari yang lalu ada pagar jembatan menimpa. Itu saya lihat salah satu kasus yang begitu cepat tanggap dari gubernur. Menurut Bapak kan wilayah Bapak kalau tidak salah. Betul. Ya. Itu langsung ditanggapi oleh gubernur sendiri. Iya. DKI 1 langsung menginstruksikan DKI 2 turun sampai malam hari. Iya. Nah, itu langsung dieksekusi pada saat itu juga jam 9 sudah selesai. Iya. Dan korbannya pun diberikan ganti rugi, bahkan dikasih beasiswa. Nah, ini ada satu keluhan lagi Pak Oyong, tolong disampaikan dari beberapa warga dari Pasar Minggu sampai ke UI. Itu kan jembatan penyeberangan orang yang nggak ada melintasin kereta api. Ya, gimana Pak? Katanya tanggap. Ya, Ya. ke depan kita kasih masukan dari RW-RW kita nanti di selatan, Ya. terutama dari Pasar Minggu sampai UI, Ya. bisa terwujud. Ya, Itu semua. kira-kira dua daerah kampus di sini ada kereta Pancasila, ada jembatan, Lenteng Agung jembatan ya lah. Kita mau ini kata warga loh. Iya. Ini belum ditanggapi dengan baik oleh Pak Ahok. Gimana ayo? Karena itulah, pilihlah Pak Ahok supaya APBD kita jangan dibegal. Oh. Kita perlu dana untuk itu semua. Pegang loh ya Pak. Ya. Jadi kalau dalam tempo beberapa bulan ke depan kalau tidak ada jembatan saya tak cari Pak Oyong lagi loh, bahaya lah. Kita kasihkan Pak Ahok dan Jarot yang sudah memberikan bukti, bukan hanya janji-janji. Oh ya, Betul. terima kasih Pak. Iya. Ini ada lagi saya di Pulau Seribu ada nih Bapak satu ini. Ini dari mana Pak? Nama dan RT RW. Kebetulan saya Toto Wartono dari Kejagalan dapat undangan khusus ke sini untuk mengunjungi wilayah yang sudah dilaksanakan program-program kerja dari Bapak Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang telah meresmikan RPTRA minggu lalu. Tanya. Ada penambahan atau apa cuma cukup ditata rapi karena di sini udah masuk wisata. Ya. Terus kebetulan juga banyak wisata-wisata lokal yang main di sini dan homestay-nya juga mungkin layak untuk dihuni.
dan nyaman untuk wisata di luar maksudnya Jakarta pun luar Jakarta untuk menikmati di daerah ini. Jadi kalau nanti pulang ke Pajagalan, Pak RT bilang, ya kalau kita mau jalan-jalan cukup ke Kepulauan Seribu gitu Iya, Pak. lebih nyaman, murah dan terjangkau untuk semua kalangan masyarakat menengah ke bawah. Terus harapan buat DKI ke depan bersama Ahok Jarot gimana? Ya, supaya pembinaan di pulau-pulau lain yang belum dibentuk RPTRA yang lain agar ada, karena ada beberapa pulau yang padat penduduknya seperti Pulau Kelapa, Pulau Pramuka atau Pulau Harapan itu belum ada RPTRA. Saya harap supaya Bapak Ahok membentuk lagi RPTRA di daerah-daerah pulau-pulau sana itu, karena mereka banyak anak-anak juga butuh untuk taman bermain, untuk ramah anak juga perlu. Kepulauan Seribu lebih luas DKI daratan loh Pak. Iya, makanya kita harus ada untuk RPTRA yang lain di pulau-pulau. Jadi, tapi kalau Kepulauan Seribu ditata rapi, wisatawan laut tidak masuk Jakarta gimana Pak? Ya, makanya kita butuh semua masyarakat Jakarta itu untuk wisata tidak usah ke luar Jakarta. Cukup kita punya wilayah sendiri masuk lingkungan wali kota Jakarta Utara kan dia. Cuma dia sendiri karena dia jadi kabupaten. Itu saja. Terima kasih Pak. Ini tokoh kita. Di sini juga saya bertemu dengan Pak Ridwan Hakim, terkenal sebagai Daeng Ridwan, Ketua Ikatan RT RW Jakarta Baru. Ya, ini kita minta apa saja yang mau diomong tentang Jakarta melalui Ikatan RT RW. Monggo Pak, Bapak diberi kesempatan buat bikin opini, wacana, pendapat, permohonan apalah gitu. Ya, terima kasih. Yang pertama, sebagai Ketua RW dan pengurus Ikatan RW RT Jakarta Baru, satu kata yang perlu saya sampaikan untuk kinerja Gubernur Basuki Cahayapurnama dan wakilnya Bapak Jarod Saiful Hidayat itu sudah cukup bagus, bahkan sangat bagus. 2 jempol buat beliau. Yang kedua, perlu berkelanjutan dan berkesinambungan, karena program-program yang sudah ada itu sebagian perlu waktu yang lebih panjang untuk kemajuan DKI Jakarta secara umum. Mungkin itu Pak. Ya, harapan lebih banyak lagi dengan Ahok Jarot gimana Pak? Harapan apa gitu? Kalau sekarang sudah berubah. Sudah berubah. Ya, lalu harapannya apa? Jangan perlu takut dengan begal APBD. Jangan pernah mau jadi petugas partai yang gampang diatur kiri kanan. Sudah bagus. Beliau Pak Basuki Cahayapurnama yang bukan orang partai sudah bagus. Kemudian Bapak Jarod Saiful Hidayat sebagai wagubnya juga sangat bagus. Beliau yang akan mendampingi untuk membangun komunikasi dengan partai. Artinya di sini cara-cara berpikir lama itu kita buang dan kita buat Jakarta Baru 2 periode. Ya, terima kasih Pak. Saudara-saudara, saya juga ada di sini bertemu dengan beberapa rekan dari Jakarta dan juga ibu rumah tangga yang kebetulan juga pendukung Ahok. Mbak, siapa Mbak? Ini Mbak. Saya perlu wawancara. Ya. Gimana? Ada harapan buat ibu-ibu Kepulauan Seribu tentang Ahok Jarot? Sangat ada harapan untuk Bapak atau calon wakil ya. Iya. Calon wakil gubernur yang akan datang itu Pak Jarot, supaya program yang akan diprogramkan yang akan datang sebagai pencalonan gubernur akan terrealisasi dan akan bertambah lagi programnya. Secara khusus kan kebijakan Pemda DKI dalam rangka penanganan perempuan dan anak-anak gimana Pak? Penanganan Ya, anak-anak misalnya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. sudah berkurang. Ya, masih ada, tapi perlu digiatkan lagi. Kemudian ibu PKK bukan sekadar ibu PKK dan ngumpul-ngumpul atau sudah banyak bekerja? Ibu PKK-nya sih ya masih Ya kayak gitu-gitu aja. seperti itu aja. Makanya perlu digiatkan lagi. Ya dulu katanya. Maksudnya begini ya. Ya. Kalau di daerah Pulau Panggang itu yang jadi ibu PKK tetap yang Aktif lagi. apa namanya, nggak ada, maksudnya nggak ada permajaan gitu Pak. Ya nama juga ibu-ibu tambah tua itu Nah, juga. maksudnya begini ya, yang dipilih yang dulu juga gitu, nggak ada. Ya. Ya seperti itu. Oke, ibu dari mana Bu? Saya cuma pendamping ibu. Bu pendamping ibu. Saya nggak minta modal lagi.
Iya, tempat di belakang aja mintanya. Ibu dari mana, Bu? Saya dari komunitas relawan Cinta Ahok. Oh, ada di sini. Satu aja lah, saya pendapat dari saya bahwa hilangkan cara berpikir sara, sebab kalau kita memunculkan sara di saat-saat pilgub seperti ini, itu tidak akan kondusif dan akan membuat segala macam dari bentuk kemasyarakatan itu menjadi ribut. Jadi itu aja yang harus dihindarkan. Terima kasih. Apa yang saya dapatkan di Kepulauan Seribu pada hari ini dan di tempat ini dan beberapa hasil perjalanan keliling Pulau Pramuka, Pulau Panggang dan juga Pulau Untung Jawa dan tempat lain, saya menemukan ada hal-hal yang sangat luar biasa, tanggapan warga dan juga perubahan yang besar yang terjadi setelah kepemimpinan Ahok dan Jarot. Oleh sebab itu, saya dari relawan Cinta Ahok, saya sarankan buat kita semua, jangan ragu memilih Ahok Jarot dan jangan juga punya pertimbangan lain membandingkan dengan yang lain yang belum punya pengalaman di pemerintah Jakarta ini. Dan Ahok Jarot sudah terbukti dan bukan janji. Jadi pilih siapa, Pak? Ahok Jarot. Yang lain? Yang lain di Kepulauan Seribu dari Yapi Pelogila atau Opa Yapi mengatakan Ahok yes, yang lain No.